Ibumu sayangi teman, itulah tandanya kamu dibudikan. Oh ibu dan ayah, selamat pagi. Ku pergi sekolah sampai nanti. Selamat belajarnya penuh semangat. Rajinlah selalu, tentu kau dapat. Hormati gurumu, sayangi teman. Itulah tandanya kamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak kelas 4? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa, harus lebih baik. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada kegiatan belajar jarak jauh, pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Anak-anak, alhamdulillah tetap semangat ya belajar, walaupun kita di rumah masing-masing, tetap kita dekati hati. Baik, Bapak akan absen ya, absen terlebih dahulu. Nama-namanya sebutkan namanya ya, hadir gitu ya. Kita coba absen dulu ya anak-anak, absen. Mudah-mudahan isi daftar kehadirannya yang Bapak udah share di grup ya. Baik, Bapak akan panggil absen namanya, yaitu kegiatan pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 ya. Kita melanjutkan tema 1 pelajaran 3 pertemuan ketiga. Nah, baik, Bapak absen dulu. Bapak akan sebutkan namanya satu persatu. Pertama, Anissa Nur Afisa. Ya, alhamdulillah hadir. Yang kedua, Azkia hadir. Yang ketiga, Azmi Zalfikanaya hadir. Yang keempat, Bagas Arif Wicaksono hadir. 5, Davian Faiza Akbar hadir. 6, Davin Sakhi Bastian hadir. 7, Edo Febriansyah. 8, Farhan Nabia A. 9, Faridatul. 10,
Al-Maisan. 11 Galuh Gevira N. 12 Grace Christine Octaviani Hia. 13 Ilmira Prameswari Karima. 14 Immanuel Van Cehak. Apa Cehang ini? 15 Intan Nur Syamsiah. 16 Ira Rahayu. 17 Irsya Adalif Rifian Putra. 18 Muhammad Dinar Putra. 19 Muhammad Nazar Ilham. 20 Muhammad Ardiansyah. 21 Muhammad Fakhri Al-Abdi. 22 Musa Andrian SP. 23 Nur Aminah. 24 Nur Hasyifa Putri. 25 Rabbina. 26 Muhammad Al-Fatih. 27 Suraya Fatimah M. 28 Willionel Saputra. 29 Zahira Alaya A. 30 Zifara Rezakia Anandita. 31 Khansa. Hadir semuanya ya, alhamdulillah. Baik anak-anak yang Bapak sayangi, Bapak banggakan, kita konsentrasi kembali materi pembelajaran kita hari ini dan kita mengulang pembahasan yang kemarin sekilas saja ya. Nah, baik anak-anak di rumah sudah siapkan alat tulisnya ya. Perhatikan, kita kembali. Nah, kita pembelajaran pertemuan pertama ya, masih ingat? Masih tentunya ya. Alhamdulillah. Nah, kemarin Bapak minta kalian membaca dan mencermati. Sudah dibaca dan dicermati? Sudah ya? Alhamdulillah kalau sudah. Nah, di sini kemarin waktu pas pertama dari Senin, masih ingat? Kita membahas tentang masalah contoh gagasan pokok dan contoh gagasan pendukung. Contohnya di tema teks pawai budaya. Kalian masih ingat nih ya, tanda panahnya yang warna U dan tanda panah yang warna merah. Ya, kalau tidak ada yang paham silakan tanyakan. Kemudian nih, tugas-tugasnya jangan sampai ketinggalan ya, karena itu akan dipinta sama Bapak kumpulkan mau pas pada waktunya ya. Nah, kemudian pada pertemuan yang kedua kemarin hari Selasa itu kalian Bapak perintahkan untuk menulis atau hasil identifikasi keragaman masyarakat Indonesia sesuai dengan gambar di bawah ini ya. Sudah? Nah, cukup 5 ya. Nah, itu juga dikerjakan. Tanya nih, semua kegiatan kerjakan. Nah, baik, tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke pembelajaran ketiga. Nah, udah siap pembelajaran ketiga, yaitu di sini ada tugas siswa. Nah, tugas siswa ini yaitu yang pertama, lakukanlah salah satu percobaan sifat bunyi. Nah, sifat bunyi anak-anak tahu kan bunyi? Nah, tapi macam-macam, oleh apa aja. Nah, merambat tuh, boleh merambat, boleh udara tuh, benda padat dan benda cair. Kalian lakukan percobaan itu semua. Nah, di sini ada petunjuknya ya. Nih percobaan yang pertama dan ada percobaan yang kedua. Nah, kalian coba dulu percobaan yang pertama. Di sini tujuannya tuh mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui udara. Nah, kita melalui udara anak-anak ya. Nah, alat dan bahan yang kalian siapkan yang pertama itu selang plastik panjangnya 2 meter atau lebih. Tahu selang plastik?
sedotan mah terlalu pendek. Di selang, beli selang. Ya, kalau ada yang bekas masih bisa pakai. Ya, itu selang plastik atau boleh pakai apa kalau dari kaleng ke kaleng itu ya. Dari tali bangunan tuh bisa, dibujit bisa. Ya. Nah, kalian praktek berarti di rumah bersama teman kalian yang paling dekat, boleh silakan kalian datangin berdua, atau tidak ada teman kalian yang dekat, silakan sama orang tua kalian di rumah, sama kakaknya boleh, sama adanya boleh. Ya. Nah, langkah kerjanya yang pertama itu lihat, pegang salah satu ujung selang dan minta temanmu memegang ujung lainnya. Tuh, seperti ini. Nah, seperti gambar. Dipegang ujung talinya, ya. Nah, yang kedua, dekatkan ujung selang ke telinga. Nih, yang ada kayak gelasnya. Gelasnya itu bisa pakai gelas bekas, gelas plastik, kaleng atau apa, silahkan. Ya, diketelingakan, dekatkan. Kemudian yang ketiga, minta temanmu berbicara ya melalui ujung selang yang dipegang tadi. Nih, yang tadi dipegang ujungnya itu kalian temennya atau keluarganya silakan bicara dan dengarkan sama telinga temennya lagi sama kalian. Apa yang dibicarakan oleh orang yang kamu ajak bicara tadi, ya. Nah itu. Kemudian yang keempat, dengarkan dan catat apa yang ia sampaikan. Nah, apa yang tadi dibicarakan dicatat sama kamu, ya, di buku tulis. Berikan hasilnya kepada temanmu untuk diperiksa. Benar enggak nih? Kata temannya tadi aku bicara ini, benar enggak? Oh iya betul, kalau betul cocok berarti 100 nilainya sama temannya. Dinilai sama temannya sendiri. Jadi atau sama keluarganya di rumah. Jadi apa yang disampaikan lewat selang tadi, kamu kedengaran ngomong apa? Nah, kamu catat. Jika jawabannya salah, itu salah. Ya, nah itu. Ingat temannya juga apa yang dibicarakan sama temannya tadi. Nah, paham anak-anak di situ? Insya Allah paham ya. Nah, baik. Selanjutnya percobaan yang kedua. Nih. Nah, percobaan yang kedua itu siapkan alat dan bahannya. Yang pertama ada gelas plastik 4 buah. Boleh ada gelas plastik 4 buah, banyak bikin 2 berarti ya. Nah, 1, 2, cukup 2 juga tuh ya. Nah, yang kedua benang kasur. Tuh benang kasur tadi Bapak sampaikan, benang kasur atau benang bangunan boleh. Yang ketiga paku. Nah, paku buat ngebolongin kalengnya atau ngebolongin gelasnya, buat masukin talinya ke dalam, ya. Nah itu yang akan digunakan nanti. Ya ini nggak bisa di sekolah karena kalian di rumahnya masing-masing. Jadi kalian buat seperti ini, praktek bersama teman kalian yang paling dekat, ya. Boleh dengan keluarga kalian, ya. Kalau keluarga kalian sudah pulang kerja atau adiknya atau saudara kalian, boleh minta bantuannya ya. Kemudian langkah kerjanya, buatlah satu lubang kecil dengan ujung paku di tengah dasar gelas plastik. Nih kalian buat gampang ya, buat sendiri. 2, potong tali kasur sepanjang 2-3 meter. 3, masukkan benang ke dalam gelas plastik melalui lubang kecil. Keempat, buatlah simpul agar tidak lepas. Disimpul, taliin di dalam itu ada apa, lidi atau ada kayu di dalamnya atau apa supaya enggak copot ya, enggak lepas talinya dalamnya. Nah, kita buat simpul. Nah, kelima, berbicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik. Nih, kita belajar bikin telepon gelas plastik. Tuh asik ya, keren nih. 6, lepaskan benang dari gelas plastik, dilepas ya. Kemudian 7, berbicaralah dengan temanmu
melalui telepon gelas plastik tanpa benang. 8. Dengarkan dan catat apa yang ia sampaikan. Berikan hasilnya kepada temanmu untuk diperiksa. Nanti kalian saling periksa. Ibu sama anaknya boleh, ibu sama bapaknya boleh, ibu sama adanya, anak dengan kakaknya atau adanya, silakan. Itu sama teman kalian paling dekat, tetangga, ya silakan. Kemudian siapa situ? Ada yang tanyakan? Siap ya, kalian membuat percobaan praktek di rumah. Nah, hasilnya bapak minta nanti rekaman atau foto atau videonya, ya simpan. Nanti dipinta sama bapak. Kemudian di sini ada percobaan yang ketiga. Nah, ada percobaan yang ketiga. Perhatikan anak-anak. Mana nih? Nah, percobaan yang ketiga ini tujuan sama, mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda cair nih sekarang. Tadi benda lewat udara, sekarang benda cair. Nah, gampang, alat dan bahan. Perhatikan anak-anak. 1. Ember besar, pasti punya ya di rumah. Ember, bak, gentong, apa aja, yang penting banyak menampung air. Yang kedua, air. Siapkan air, nggak ada ember, nggak ada airnya nggak bisa, ya. Yang ketiga, batu koral ya. Nah, keempat, corong kecil, corong kecil. Ada ya, corong buat pin minyak tanah itu kayak gitu, corong. Nah, kalau tidak tahu bisa tanya sama ibunya atau bapaknya. Langkah kerja yang pertama, perhatikan, isi ember dengan air hingga penuh. Isi itu ya, embernya sampai penuh. Kemudian kedua, masukkan corong ke dalam ember hingga bagian bawahnya terendam. Tuh, usahakan corong tidak menempel pada ember. Jadi corongnya nggak menempel sama ember. Tuh lihat contoh gambarnya, ya. Kita bisa coba, penasaran. Yang ketiga, ketuklah salah satu sisi ember dengan menggunakan batu secara perlahan. Tuh ini ya, anaknya megang batu, tuh diketuk-ketuk ya, kedengaran nggak suaranya ya. Sementara itu dekatkan telingamu pada bagian atas corong. Jadi corongnya seperti itu tuh, seperti gambar ya, ya seperti ini gitu, dekatkan. Yang keempat, dengarkan dan catat hasilnya, terdengar atau tidak. Paham anak-anak? Mudah ya. Kalian belajar eksperimen di rumah masing-masing. Kemudian selanjutnya yang kedua, tugas kalian yaitu tulislah hasil percobaan sesuai tabel di bawah ini pada buku tulismu. Nih catat ya isi tabel nih. Lihat Bapak. Nah di sini perhatikan anak-anak. Nah percobaan ke-1 tadi, percobaan ke-1 yang gambar pertama ya. Media atau perantara perambat bunyi yang merambat yang terus lewat udara terus lewat darat ya. Nah bunyi yang dihasilkan terdengar, kalau terdengar checklist, kalau tidak terdengar checklist. Paham? Nah itu jadi gampang ya, mudah. Di sini kolom untuk kalian dari hasil praktek percobaan tadi, percobaan ke-1, percobaan kedua, percobaan ketiga di sini. Untuk penilaiannya dan jawaban isian kalian di sini. Paham? Ya. Nanti tinggal cocokkan dengan temannya. Baik. Selanjutnya yaitu perintah yang ketiga, tugas kalian adalah
buatlah satu laporan hasil percobaan seperti contoh di bawah ini. Ya, di bawah ini pada buku tulis kalian. Buatlah laporan dari salah satu percobaan yang kamu lakukan. Sini laporan kegiatan percobaan. Nama percobaan, namanya apa? Nama percobaannya. Ya, tadi ada. Ya, kemudian tujuan percobaannya apa? Lihat tadi ya di atas. Kemudian alat dan bahannya apa aja yang kalian tadi buat, gampang kan? Kemudian langkah kerjanya apa aja tadi udah jelaskan sama Bapak. Dan hasil percobaannya, hasil prakteknya ditulis di sini di kolom hasil percobaan. Dan kesimpulan, apa dari kesimpulan kalian? Ya, nah kemudian sudah sampai situ ada yang mau ditanyakan anak-anak? Kalau yang mau tanyakan berkomentar silakan isi di komentar, kolom komentar, atau Japri lewat grup silakan. Sudah? Tidak ada? Kalau tidak ada, ya alhamdulillah. Berarti belajar kita cukupkan sampai di sini. Ya, kita akhiri dengan pembacaan Alhamdulillahirrabbilalamin bagi umat Islam. Yang bagi non-muslim kita ucapkan berdoa lawa masing-masing sesuai dengan kepercayaan masing-masing dalam hati kita. Berdoa dimulai. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa anak-anak ya, orang tua siapapun di mana saja yang melihat channel Zainul Arifin ya, alhamdulillah SD Jujung 1 wali kelas 4 C, silakan like and subscribe and share ya. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi semua manusia dimanapun saja. Terima kasih. Saran dan kritiknya kami harapkan untuk perkembangan channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.